Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia melalui program Right Here Right Now Too. Dan pada episode pertama kali ini, kita akan ngobrolin tema pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa berkebutuhan khusus, seperti tunanetra dan tunarungu dalam hal ini. Nah, bersama saya Deborah Tanya, kita akan berbincang bersama-sama dengan narasumber yang nanti akan saya perkenalkan kepada Anda semua. Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam pembentukan generasi yang sehat dan juga cerdas. Pendidikan ini tujuannya untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang sistem reproduksi, tentang perkembangan seksual, dan juga cara-cara menjaga kesehatan reproduksi agar dapat terhindar dari yang namanya penyakit, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan. Namun, bagi siswa berkebutuhan khusus seperti penyandang tunanetra dan juga tunarungu, terkadang pendidikan kesehatan reproduksi ini tidak dapat diakses dengan mudah ya. Padahal pendidikan kesehatan reproduksi ini sangat dibutuhkan bagi penyandang tunarungu maupun tunanetra, terutama untuk mempersiapkan mereka supaya mampu menghadapi masa pubertasnya dengan sehat, bahagia, dan juga bebas dari rasa takut. Mereka perlu memahami aspek seksualitas dan juga ini merupakan ada perubahan-perubahan emosi ya, mengenali perubahan tubuh juga, relasi yang sehat, perilaku berisiko, stigma, dan juga diskriminasi di masyarakat, dan hal-hal lain seputar kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Remaja yang mendapat pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini, baik remaja normal maupun yang berkebutuhan khusus, diharapkan akan mampu menavigasikan perasaan keingintahuan mereka dan dapat terhindar dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan atau penyakit menular seksual. Nah, kita akan berbincang tentang bagaimana urgensi pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa berkebutuhan khusus ini, dalam hal ini tunanetra dan tunarungu ya. Apa saja sih tantangannya serta cara mengatasinya? Kita akan langsung berbincang dengan Pak Ahmad Fatul Iman, SPD atau biasa disapa Pak Iman. Beliau adalah guru SLB Muhammadiyah Jombang dan juga pendiri Suara Difabel Mandiri atau SDM Jombang. Halo Pak Iman. Halo teman-teman semuanya. Ya, apa kabar Pak Iman? Alhamdulillah baik. Semoga semua teman-teman juga baik dan sehat Yes, semuanya. kita mau berbicara tentang kesehatan ya, khususnya kesehatan reproduksi pada podcast pertama kali ini. Nah, Pak Iman, kalau misal kita berbicara dengan anak-anak kebutuhan khusus atau khususnya ini siswa ya, berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, ini apakah mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi seperti siswa-siswa lainnya? Oke, terima kasih. Apapun itu orangnya dan latar belakangnya, disabilitas, non-disabilitas, agama, suku, setiap warga negara wajib dan berhak menerima pendidikan kesehatan reproduksi. Karena hak kesehatan reproduksi adalah hak asasi manusia. Karena ini menyangkut tubuhnya, bagaimana menjaga tubuhnya, menghargai tubuhnya. Seperti itu. Baik. Nah, untuk pendidikan kesehatan reproduksi ini kan tentu hal yang penting ya buat siswa maupun yang berkebutuhan khusus maupun yang normal. Lalu seperti penyandang tunanetra dan tunarungu ini, seperti apa pendidikan kesehatan reproduksinya, Pak Iman? Pendidikan Case Pro untuk teman-teman difabel itu tantangannya berbeda dengan orang-orang yang non-disabilitas. Karena mereka mempunyai hambatan baik dari pendengaran atau penglihatan. Metode yang kita gunakan memang berbeda. Dan contohnya misalkan bagaimana kita mengajarkan anak-anak tunanetra tentang Case Pro. Jadi diksi yang digunakan adalah diksi yang mudah dipahami oleh mereka. Dan dukungan alat peraga,
itu juga sangat penting bagi teman-teman tunanetra. Misalkan anak-anak yang tunanetra memang sejak kecil mereka kan juga bisa membayangkan ya, misalkan payudara itu seperti apa, pantat itu kayak apa, terus hal yang tidak boleh disentuh dan boleh disentuh itu apa saja. Nah, itu memang butuh alat-alat peraga di mana agar mereka itu memahami. Kalau hanya misalkan pendengar audio, video tentang cashflow, mungkin uh, buku cashflow yang berhuruf braille, memang itu diperlukan. Tapi alat peraga justru yang diperlukan. Termasuk bagaimana kita memberikan pendidikan cashflow bagi teman-teman tuli atau tunarungu. Nah, buku memang sangat penting. Buku adalah kunci. Di samping kita memintarkan dan memberikan capacity building terhadap gurunya, harus dikasih fasilitas juga terhadap buku-buku yang menunjang pembelajaran tersebut. Karena anak-anak yang tunarungu atau teman-teman tuli itu kan visualnya bagus. Jadi ketika itu mereka ada misalkan alat peraga atau buku bacaan yang bergambar atau video di mana ada penerjemah bahasa isyarat atau video yang sangat menarik ada subtitlenya, itu sangat membantu teman-teman tuli memahami apa itu cashflow. Dalam hal pendidikan cashflow teman-teman tuli sebenarnya tidak begitu hambatannya lebih sedikit daripada anak-anak yang tunanetra atau tunagrahita misalnya kayak gitu. Karena dari segi IQ mereka nggak ada hambatan, visualnya oke, jadi menjelaskannya itu lebih gampang seperti itu. Jadi lebih banyak diskusi ketika saya mengajar cashflow kepada anak-anak tuli di sekolahan yang saya ajar kayak gitu. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan contoh-contoh ya, atau metode yang digunakan supaya cashflow ini bisa diterima oleh siswa penyandang tunanetra maupun tunarungu. Apakah Bapak mengalami kendala atau kesulitan dalam mencari materi-materi atau alat-alat peraga seperti itu, Pak, untuk mengajar kepada anak-anak tersebut? Untuk yang tunanetra memang kesulitan dari hal alat peraga ya. Jadi kita harus cari boneka yang selama ini kan bonekanya boneka kayak misalkan lebih ke kayak hewan beruang kayak gitu. Tapi boneka yang berbentuk manusia itu kan masih belum ada atau ada mungkin kita sulit untuk mendapatkannya. Jadi diharapkan pemerintah juga bisa memberikan fasilitas itu kepada kami yang ada di sekolah-sekolahan bagaimana mengajar memberikan alat peraga buat teman-teman tunanetra. Karena misalkan ketika saya ditanya sama teman-teman tunanetra, cantik itu seperti apa? Misalkan bagian tubuh jongkok itu kayak apa? Misalkan pendidikan cashflow, kalau misalkan mau buang air besar itu harus duduk, jadi harus dilatih duduk seperti ini. Jadi pelan-pelan kayak daily living kayak gitu, seperti itu. Dan untuk mengajar teman-teman yang tuli, lebih banyak diskusi kepada mereka. Karena mereka sudah masa puber, sudah ada yang pacaran, lebih banyak saya diskusi dengan mereka. Kemudian yang jelas saya tidak akan menghakimi mereka. Walaupun saya mengetahui dan memantau Facebook mereka, medsos mereka, termasuk pergaulan mereka, ada yang sudah pacaran, sesama tuli, seperti itu. Tapi dengan adanya diskusi dengan mereka akan terbuka dampaknya seperti ini dan mereka diajak mikir critical thinking-nya seperti apa, dan itu jauh lebih enak daripada kita menghakimi seperti itu. Baik, ini suatu langkah yang baik juga ya Pak untuk kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak yang mengalami tunanetra dan juga tunarungu. Nah, cara memberikan pendidikan tentang bagaimana menghindari penyakit menular seksual pada siswa berkebutuhan khusus yang tidak dapat melihat atau tunanetra dan teman-teman tunarungu ini dengan baik seperti apa nih? Kalau dari Pak Iman? Di sekolah SLB itu mulai dari tingkat TK sampai tingkat SMA itu pasti ada yang namanya daily living. Jadi mengajarkan kepada anak bagaimana hidup mandiri, mulai dari pakai kancing baju sendiri, pakai sepatu sendiri, sampai bagaimana mereka harus membersihkan alat reproduksi mereka. Kalau habis kencing harus seperti apa,
step-stepnya, tidak boleh langsung pakai celana dalam ketika dalam kondisi basah. Itu kita jelaskan dan kita praktekkan secara bertahap sesuai dengan level dan ketunaan mereka. Seperti itu. Terus kita juga mengajarkan kepada teman-teman yang tuli, kalau kamu misalkan berpacaran tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah, seperti itu. Itu kita ajak diskusi. Nanti akibatnya kena HIV, misalkan kena penyakit penular, kita tunjukin gambar-gambar orang yang kena HIV seperti apa. Misalkan penyakit kan gonore, terus kayak semacam infeksi menular seksual seperti itu. Dan mereka akan mengetahui, oh ternyata bahayanya kayak gini gitu ya. Kamu mau kayak gini. Nah, kita ajak diskusi seperti itu bagi yang teman-teman tuli. Dan mereka terbuka ternyata wawasannya, oh ini nggak boleh seperti ini. Mereka sudah memahami. Bagi yang tunanetra memang harus dibantu secara step by step. Dari awal misalkan kebersihan diri, misalkan kukunya harus diraba, kalau udah mulai agak panjang harus dipotong kalau misalkan gitu. Karena kenapa efeknya misalkan kalau kamu gatal garuk-garuk daerah selangkangan misalkan, itu juga akan menimbulkan iritasi, perih, kalau misalkan kena air. Nah, itu efeknya. Mereka juga akan, oh gitu ya, nah, seperti itu. Sebenarnya mungkin bagi orang lain itu simpel, tapi bagi kami yang mengajar di sekolah SLB itu tantangan yang luar biasa. Dengan cara yang berbeda, dengan teknik yang berbeda. Oh kok seperti ini mereka itu nggak paham, harus cari cara lain seperti itu. Untuk Pak Iman sendiri nih, tentunya kan perlu ilmu-ilmu secara khusus ya, literatur itu Bapak dapatkannya mudah atau seperti apa, Pak? Untuk bahan mengajar kepada anak-anak. Dibilang mudah, dibilang sulit ya lumayan. Karena memang saya basicnya adalah aktivis sebelum mengajar di SLB. Sejak tahun 2013, saya sudah ngajar di SLB 10 tahun. Jadi saya ngajar, saya juga bekerja di LSM dulunya yang bergerak dalam isu-isu Kespro, dalam isu-isu HIV/AIDS. Jadi materinya lebih banyak saya dapatkan di LSM. Kemudian saya terapkan di dunia SLB. Kemudian saya juga sharing terhadap guru-guru yang lain. Mungkin guru-guru yang tidak seperti saya mungkin akan kesulitan untuk mencari materi, termasuk bagaimana mengajarkan mengelingkan pelajaran ke Kespro. Ya, misalkan IPA itu ada Kespronya, misalkan agama. Nah, agama itu di ilmu fikih ada namanya istinja. Istinja itu adalah bersih diri. Habis cebok, habis buang air kecil harus ngapain? Itu kan ada di dalam Islam untuk membersihkan itu. Nah, itu sebenarnya bisa dilingkan ke IPA, bisa dilingkan ke IPS, bisa dilingkan. Karena apa? Karena saya sudah memahami konsep Kespro secara makro, secara mikro sudah memahami. Tapi bagi guru yang tidak pernah mendapatkan capacity building tentang Kespro, itu pasti akan kesulitan untuk melingkan. Gimana ya caranya? Sebenarnya itu gampang kalau sudah memahami konsep secara menyeluruh. Itu kalau misalkan masih belum, beliau pasti akan meraba-raba. Maka dari itu perlu adanya buku yang namanya buku bacaan. Yang dikasih Rutgers misalkan, itu kan selama ini dan dari Kemendikbud juga buku tentang kayak step-step pembelajaran, FTP kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau step-step itu penting, iya penting, gitu loh. Tapi materinya, nah pengertian Kespro itu apa, kayak itu yang buku, apalagi buku bergambar buat teman-teman, buat murid, itu juga sangat perlu diperlukan, gitu loh. Karena ketika guru itu tidak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata, apalagi dengan bahasa isyarat, karena tidak semua guru juga memahami bahasa isyarat ya. Ketika ada visual, ada bukunya, mereka akan memahami, oh seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk siswa-siswa yang perempuan khususnya ya Pak ya, tentu kan akan ada yang namanya hamil ketika dia sudah mengalami menstruasi. Ini cara menjelaskannya tentang kehamilan dan cara menangani kehamilan kepada siswa berkebutuhan khusus tunanetra tunarungu ini seperti apa nih Pak? Nah, dengan adanya diskusi dengan teman-teman tuli, teman-teman tunarungu, kita akan memahami kalau kamu sudah pacaran,
tidak batasnya seperti ini, tidak boleh berhubungan seksual sebelum menikah. Kalau sudah menikah nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kamu hamil seperti ini harus bilang ke orang tua, ke keluarga seperti itu. Nah, basic diajak diskusi ya seperti mereka. Termasuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh misalkan dilakukan. Kalau kamu mendapatkan pelecehan seksual, kamu harus seperti ini. Nah, dari diskusi itu dengan ada film yang seputar Cespro juga kan ya di YouTube seperti itu. Kita putarkan videonya, kemudian kita ajak diskusi mereka. Ini efeknya kayak gitu. Seperti itu. Bagi yang teman-teman tunanetra itu juga diskusinya itu juga cukup intens seperti itu dengan kata-kata yang sederhana. Kalau kata-kata yang melangit karena kan mereka akan membayangkan gimana itu kan. Nah, seperti itu. Jadi diksi yang memang harus diperhatikan seperti itu. Iya. Ini dalam hal mengajar pun harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami ya Pak ya? Ya, bahasa-bahasa yang sederhana. Walaupun teman-teman tuli yang IQ-nya tidak ada masalah, itu juga sebagai guru, kalau saya kan juga ngajar bahasa Inggris ya, bagaimana mengajarkan Cespro yang dalam tanda kutip agak sensitif misalkan kepada mereka, kalau misalkan bahasa bibirnya, artikulasinya harus jelas, A, I, U, E-nya, kemudian isyaratnya, ekspresinya, itu memang harus kita mendalami tentang hal itu. Termasuk di dalam hal parenting. Itu kan ada jadwal parenting di sekolahan. Kita juga memasukkan materi Cespro kepada orang tua, karena orang tua perannya sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi kita mendatangkan psikolog, kita mendatangkan teman-teman aktivis untuk memberikan materi Cespro kepada wali murid. Seperti itu. Karena alhamdulillah selama ini tidak ada protes ketika ada materi Cespro, karena kita sudah memberikan pengertian kepada orang tua. Karena guru, saya, orang tua bakal mati. Bagaimana anak Anda bisa mandiri? Seperti itu. Mengetahui baik buruknya misalkan pacaran, misalkan bagaimana mereka mandiri dalam hal misalkan memakai pembalut seperti itu. Kan ada yang masih belum bisa misalkan karena ngalem ya apa itu karena dimanja atau orang tuanya nggak serantan, kasihan akhirnya kasihan sampai dewasa dia jadi nggak mandiri ya? Nggak mandiri seperti itu karena orang tuanya kasihan dulu seperti itu. Tekankan Anda akan mati. Kita akan meninggal, bagaimana mereka bisa mandiri seperti itu. Nah, untuk tunanetra itu pasti akan dipraktekkan gurunya. Bagaimana memakai pembalut, bagaimana ada yang guru tunanetra yang bisa memasak, bisa seperti itu, mereka akan jadi role model sebagai guru itu. Betul. Seperti itu. Nah, jadi parenting memang sangat penting dalam hal ini. Seperti itu. Untuk yang teman-teman wanita, insya Allah dalam hal menjaga alat reproduksi dengan diajak diskusi, dipraktekkan, tidak banyak memberikan hambatan. Justru yang tunagrahita dengan IQ yang di bawah rata-rata orang pada umumnya, yang itu yang menjadi super masalah. Yang sangat tantangannya luar biasa. Tantangannya berbeda lagi ya Pak Iman ya. Apalagi tunagrahita itu. Ada yang nggak bisa pakai pembalut, ada yang misalkan air darahnya itu nempel di kursi ketika proses belajar di sekolah. Karena nggak tahu kalau hari itu dia menstruasi dan orang itu kurang diperhatikan. Nah, itu tantangan luar biasa dan itu luar kita selalu menyediakan pembalut di sekolahan, tapi kerjasama dengan orang tua memang sangat diperlukan. Itu. Betul karena yang menstruasi dan sayang kan sebagai guru cowok pasti akan kenapa kamu nggak sholat saya sudah berapa kali, sudah berapa hari mereka menghitung dengan menghitung itu mereka konsep matematika masuk nih. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sudah lebih dari 14 hari harus ngapain? Bilang Pak Iman, bilang kepala sekolah, bilang guru, terus ngapain? Diajak ke dokter. Nah, mereka sudah memahami itu. Paham ya, sudah paham. Dan itu harus bilang nggak boleh satu kali. Bagi teman-teman tunagrahita.
Nah, kalau pengalaman Pak Iman sendiri nih selama mengajar murid-murid yang mengalami tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya, apakah bisa diceritakan kepada kami nih Pak, pengalaman yang paling menarik dari Pak Iman? Saya sejak dulu memang suka riset kecil-kecilan ya. Bagaimana sih cash flow-nya anak-anak ABK kayak gitu. Karena selama ini tidak banyak riset tentang ABK. Itu saya lakukan sejak tahun 2013. Jadi kemudian hasil riset itu saya presentasikan di tingkat nasional, konferensi nasional tentang cash flow, tentang macam-macam kayak gitu. Untuk mengajarkan perbedaan laki-laki sama perempuan bagi yang teman-teman tunagrahita, anak tunagrahita itu butuh waktu 3 bulan. 3 bulan. Perbedaan laki sama perempuan, terus perbedaan yang namanya burung dan penis misalkan, itu butuh waktu 3 bulan juga. Karena selama ini juga salah kaprah orang tuanya, gurunya, kiainya, ustadzanya, lingkungannya. Kalau bilang namanya penis, itu dosa, nggak saru, pamalu, Kasar gitu ya. Padahal gitu. memang itu yang sebenarnya ya Gitu. kata-katanya. Kalau bilang penis, kalau bilang pantat, itu apanya yang dosa gitu. Kalau sekarang kan banyak yang istilah-istilah biar lebih halus, padahal bukan itu ya. Itu burung saya, itu titik saya, kayak gitu. Apa titik itu? Nggak boleh bilang penis ya penis. Nggak boleh Pak, itu. Nah, di dalam parenting itulah kita akan menyadarkan wali murid. Bahayanya gini loh, karena ada kejadian, misalkan ada pelecehan seksual. Ini kisah nyata gitu loh. Mungkin daerah Jawa Barat, Bandung mungkin. Saya ingat saya. Itu ketika ada pelecehan seksual, korbannya itu dalam keterangannya itu burungnya dimasukkan ke mulut atau apa gitu. Dalam undang-undang kita nggak ada yang namanya pasal burung, kata burung. Adanya penis. Nah, sampai di pengadilan itu harus minta surat keterangan resmi dari Balai Bahasa Universitas ternama yang yang konteks burung di sini adalah penis. Sampai segitunya bahayanya menyebut kata tidak bisa membedakan antara burung dan penis. Hal yang kecil untuk anak ABK itu luar biasa dampaknya. Iya. Karena tidak ada hukum kita ada kata namanya burung. Ya toh? Iya betul sekali. Itu dampaknya luar biasa. Karena itu secara umum sudah dipergunakan juga oleh masyarakat kita ya. Guna alih-alih ingin berbicara secara halus, tapi makna aslinya jadi hilang gitu ya. Iya. Mana ada di dalam pasal kekerasan seksual ada. Itu loh titit. Apa titit itu? Nggak ada titit. Itu. Nah, itu penting. Simple sebenarnya. Apalagi yang tunagrahita ya. Nah, Pak Iman, lalu menurut pandangan Pak Iman saat ini yang diperlukan sekali oleh anak-anak berkebutuhan khusus terkait pendidikan cash pro atau kesehatan reproduksi ini dan masih belum terpenuhi oleh pemerintah maupun lingkungan terdekat mereka nih seperti apa, Pak? Sebelum menjawab kebutuhan apa untuk siswa, harusnya juga ditanyakan kebutuhan guru apa. Iya. Ya kan? Karena gurunya tidak semua memahami cash pro. Perlu adanya diklat, seminar yang komprehensif cash pro untuk anak-anak ABK. Cara penyampaiannya seperti apa, pakai gamenya kayak apa, alat peragamnya seperti apa, itu yang harus dipenuhi. Kalau gurunya aja nggak paham, gimana muridnya? Betul. Kalau gurunya sudah memahami secara komprehensif, pakai metode apa sudah canggih, memasukkan cash flow ke dalam semua mata pelajaran bisa, mau agama, IPA, IPS, matematika itu pun bisa. Ketika anak-anak saya suruh, karena saya juga wali kelas, sekarang semester kemarin saya wali kelasnya anak-anak uni, sekarang saya wali kelas anak tunagrahita. Kalau sudah menstruasi berapa kali? 5 kali, coba dihitung. Mulai hari apa dan gitu dihitung, matematika masuk. Kalau habis berhenti harus ngapain? Kalau di dalam Islam sebagai harus mandi besar Pak Iman. Iya, gimana gitu. Nah, itu agama masuk. Iya, betul. IPA, alat reproduksi masuk. IPS berarti kan hubungan antara manusia harus seperti apa? Oh, kalau menyentuh benda-benda ini, alat tubuhnya manusia yang ada yang payudara boleh apa tidak? Nah, interaksinya seperti apa? Nah, itu IPS masuk.
Itu kalau guru memahami secara komprehensif. Kalau terpatah-patah pemahamannya, ya nggak sangat maksimal jadinya ya Pak Iman ya. maksimal. Yang dipinterkan adalah gurunya dulu. Betul. Dipenuhi kebutuhan gurunya, bukunya. Kalau modul kayak RTP sudah ada Rudolf kemarin. Kalau buku yang bergambar, pengertian, kadang juga waktu kemarin atau seminarnya Kespro, banyak guru tidak memahami apa itu gender. Gitu. Ternyata debat. Oh, seperti ini. Oh, boleh nggak kalau misalkan anak-anak dikasih materi kayak gini? Itu pun debatable. Perbedaan, apalagi beda budaya. Di Jombang kan budayanya budaya santri ya. Iya. Pesantren seperti itu. Boleh nggak? Ada yang boleh, ada yang tidak, kayak seperti itu. Padahal di dalam ilmu fikih, dalam kitab-kitab kuning yang ada di pesantren, sebenarnya itu ada materi Kespro. Kespro adalah bagian dari ilmu fikih. Kayak bersih diri, wudhu, itu adalah bagian dari Kespro. Betul. Kalau kena najis harus ngapain, itu sudah materi Kespro. Tapi nggak banyak disadari. Karena kayak tabu gitu loh. Padahal itu sebenarnya melekat dalam diri dan keseharian kita. Padahal itu sangat diperlukan ya Pak ya. Hal seperti ini from group discussion, mendatangkan mungkin ustadz, kiai yang memahami ilmu fikih, dokter, tentang aktivis, belajar bersama. Jadi dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai sudut pandang, jadi akan membuka perspektif seperti itu. Jadi gurunya dipinterin. Kalau gurunya belum pinter, bagaimana menyampaikan ke anak-anak? Gitu. Bagaimana mencerdaskan murid-muridnya seperti itu ya. Harus dipenuhi dulu gurunya memang, betul. Karena di dalam S1 pendidikan apapun nggak ada SKS yang bahas masalah Kespro. Iya, betul sekali. Betul. Makanya ini adalah pengetahuan di luar profesi. Di luar apa yang diajarkan di bangku pendidikan. Iya. Iya, betul. Nah, kemudian nih Pak Iman terakhir, apa yang jadi harapan dan pesan Pak Iman terkait topik diskusi kita pada hari ini? Silakan Pak. Oke. Memberikan materi Kespro kepada anak-anak itu memang sangat penting. Hubungan antara guru dan orang tua dalam hal memahamkan anak-anak apa itu kesehatan reproduksi, bagaimana cara menjaga dan menghargai tubuh kita sebagai manusia, memang kerjasama orang tua dan guru memang sangat diperlukan. Di samping itu, guru juga harus dipinterkan. Setelah dipinterkan, kemudian dikasih fasilitas, alat peraga, bukunya, seperti itu. Dengan begitu, pemahaman Kespro secara komprehensif antara orang tua dan guru itu akan menjadikan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Seperti itu. Oke, jadi tadi ya kembali lagi pesannya harapannya Pak Iman adalah gurunya dulu diperlengkapi supaya bisa memperlengkapi semua murid-muridnya dan harus ada yang namanya kerjasama antara guru atau tenaga pendidik dan juga orang tua atau keluarga dari penyandang disabilitas ini ya, khususnya tunarungu, tunanetra. Baik Pak Iman, terima kasih sekali untuk perbincangan kita hari ini. Sungguh sangat membuka pikiran kita ya tentang pentingnya kesehatan reproduksi khususnya bagi anak-anak disabilitas tunanetra dan juga tunarungu. Terima kasih, sehat terus Pak Iman dan semangat dalam mengajar anak-anak didiknya di Jombang. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia melalui program Right Here Right Now too. Dan untuk ide masukan yang bisa diberikan, silahkan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek Speak the Unspoken. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau bisa juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya, pamit. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.